Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama, para asatid yang saya hormati, yang saya cintai, Al-Faqir sebetulnya tidak pantas ada di sini untuk memberikan ceramah, tetapi mari kita merenungi bersama satu kejadian yang sangat istimewa bagi Rasulullah SAW ada di bulan Rajab ini. Malam yang paling istimewa bagi umatnya Nabi adalah malam Lailatul Qadar, karena di Lailatul Qadar itu Allah memberikan pahala yang sangat besar. Amalan sunnah mendapatkan pahala wajib, amalan wajib mendapatkan 70 wajib, kemudian diamnya orang puasa seperti hitungannya bertasbih, tidurnya seperti beribadah. Belum lagi di Lailatul Qadar tadi itu Allah lipat gandakan pahala dalam satu malam itu seperti beribadah 1000 bulan. Karena itu malam paling istimewa bagi umatnya Nabi. Tapi malam paling istimewa bagi pribadi Nabi adalah malam di mana Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam itu Nabi menyaksikan yang belum pernah disaksikan oleh siapapun, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di malam itu Nabi dilantik untuk menjadi imam bagi pada seluruh para anbiya dan mursalin. Di malam itu Nabi memasuki beberapa alam, saudara. Alam dunia, alam mithal, alam barzakh, bahkan alam langit, bahkan alam yang belum pernah disentuh oleh siapapun, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu malam paling istimewa bagi Nabi adalah malam Isra dan Mi'raj. Pantas bagi umatnya Rasulullah SAW untuk menjadikan malam ini adalah malam yang sangat istimewa, mensyukuri atas kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang belum pernah diberikan oleh siapapun. Isra yaitu Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kejadian itu diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Mi'raj itu Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Baitul Maqdis, menembus 7 langit sampai ke Sidratul Muntaha dan Mustawa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian itu juga diterangkan dalam Al-Quran dalam surat An-Najm, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa, sampai thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna, dan seterusnya. Kita bahas Isra dulu. Kejadiannya sangat panjang, mudah-mudahan cukup waktunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi
Maha suci Allah. Allah buka ayat Al-Quran dengan subhana. Maha suci Allah. Kalimat subhan, tasbih itu adalah tanzih, mensucikan Allah dari segala yang tidak patut darinya, dari segala yang tidak pantas bagi Allah, baik itu sifat maupun perbuatan. Orang-orang ketika mendengarkan kejadian Isra apalagi Mi'raj, mereka seakan-akan menyatakan tidak mungkin akan dapat dilakukan, tetapi Allah mensucikan itu semuanya, karena itu adalah bukan perbuatan manusia, tapi itu adalah qudratnya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kemampuan manusia makhluk, tapi itu adalah kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah sucikan, subhana, maha suci Allah daripada mereka tuduhkan tidak mampu, daripada apa yang mereka katakan tidak mungkin. Kenapa? Bagi Allah semuanya pasti akan terjadi. Kalimat subhana, subhana, subhanallah, subhanalladzi asra, dan seterusnya, itu adalah menunjukkan satu hal yang sangat menakjubkan. Kalau kita menyaksikan bagaimana terangnya matahari yang berjarak daripada bumi berjuta-juta mil, yang dengan terangnya matahari tertutup semua yang terang, saudara. Bulan bintang tidak nampak terangnya, bahkan lampu yang berjuta-juta watt pun kalau perlu, beratus ribu watt pun tidak akan nampak keterangannya, terangnya. Kenapa? Ketutup dengan terangnya matahari. Maka di situ kita akan menyatakan subhanallah, kalimat yang diucapkan untuk takjub. Maka Allah memulai kalimat ini dengan surat ini dengan subhan. Itu adalah satu hal yang sangat menakjubkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di malam hari terhadap hambanya. Asra yusri isra'an, sara yusri sirayatan, sama berjalan di malam hari. Jadi dahaba itu pergi, saudara, mutlak. Tapi kalau ghoda yaghdu, pergi di pagi hari. Kalau sara yasri itu pergi di malam hari atau asra yusri. Ba'nya huna litta'addi. Kalau dhahaba ar-rajulu ila Pasuruan, pergi seseorang kepada Pasuruan. Kalau dhahaba ar-rajulu bi Taufik ila Pasuruan, orang itu ngajak pergi Taufik ke Pasuruan. Sarayasri asra yusri, pergi di malam hari. Kalau ada baknya, Allah memergikan hambanya di malam hari. Artinya Nabi bukan pergi dengan sendirinya, dengan kemampuannya, tapi Allah memergikan Nabi Muhammad ada di malam hari. Berarti bukan dengan kekuatan beliau Nabi Muhammad, tapi adalah dengan qudrat dan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak ada mustahil. Asra bi 'abdi ba'una lita'addi. Allah memperjalankan ada di malam hari terhadap hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga menerangkan bagaimana mulianya malam hari. Karena itu Allah berikan Isra dan Mi'raj ada di malam hari, bukan ada di siang hari. Seseorang itu biasa wusul ilallah, sampai kepada Allah itu di malam hari. Sampai di antara mereka, Allah itu ma'ugidat wilayatun li ahad illa fi jawfil lail. Tidak seseorang diangkat menjadi wali kecuali di tengah malam. Orang yang nggak punya qiyamul lail jangan mimpi jadi wali. Allah pilihkan Nabi Muhammad di Isra dan Mi'raj kan itu di malam hari. Kenapa? Saat itu adalah saat yang sangat mulia, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus salati fi jawfil lail. Paling afdalnya salat adalah salat di malam hari, salat sunnah maksudnya. Naam. Bi 'abdihi, Allah bahasakan Allah memperjalankan di malam hari terhadap hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa kok tidak birasulihi terhadap rasulnya, atau binabihi terhadap nabinya, atau bi akrami khalqi dengan makhluk yang paling mulia? Karena sesungguhnya kemuliaan seseorang itu bisa didapatkan dari Allah, itu adalah bukan karena mengandalkan jabatan, tapi menghambakan diri kepada Tuhannya. Kalau anda menjadi abdul insan, kalau anda menjadi hambanya manusia, anda tambah hina. Tapi kalau anda menjadi Abdullah hakikatan, anda menjadi hamba Allah dengan sebenarnya, anda tambah mulia. Kalau disebut rumah si fulan, itu adalah biasa, saudara. Ada biasa. Anda pakai sandal, ada di situ, nggak ada masalah. Anda bawa najis, ada di situ, nggak ada masalah. Walaupun itu adalah istananya presiden, tapi kalau sudah disebut rumah Allah, wajib anda hormati. Haram anda junub tinggal ada di sini. Haram orang yang haid tinggal ada di sini. Anda masuk, diatur kaki kanan terlebih dahulu. Anda tahiyatul masjid. Kenapa? Karena disebut Baitullah. Kalau anda disebut hamba si fulan, hambanya presiden, hambanya raja, anda hina, saudara. Tapi kalau disebut hamba Allah dan anda betul-betul menghamba kepada Allah, maka anda tidak menjadi hina, anda akan semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala sebut hamba-hamba pilihannya bukan dengan sebutan yang hebat, tapi dengan wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan, hamba-hamba ar-Rahman. Kenapa? Karena pangkat yang paling hebat adalah sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Nabi Muhammad SAW banyak dalam Al-Quran. Fa'auha ila abdihi ma auha, ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Dalam ayat yang lain, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu, dan seterusnya. Banyak sekali dalam Al-Quran Allah menyebut nama Nabi sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu nggak usah kita menjadi kecil hati kalau disebut Abdullah, hambanya Allah. Ya, kalau kita lihat bagaimana qasidahnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, dalam qasidahnya beliau berkata apa? Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihari syahidun li biftigari ana abdun sara fakhri dhimna fagri wa tirari. Qad kafani ilmu rabbi, benar-benar cukup ilmu Tuhanku, min su'ali wa ikhtiyari, daripada permohonanku dan harapanku. Kita mohon sama Allah, kenapa? Memang Allah nggak tahu hajatnya kamu. Kita minta sama Allah, memang Allah itu lupa dengan hajat kamu? Enggak. Nanti nggak minta, Allah maha tahu. Qad kafani ilmu rabbi, cukup ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa semua permintaanku. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihari. Terus kenapa kita berdoa? Kalau Allah maha tahu itu semuanya, kenapa kita diperintahkan berdoa, atau aku banyak berdoa? Fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Doaku kepada Allah, aku memohon kepada Allah untuk membuktikan aku adalah manusia yang selalu membutuhkan Tuhanku. Ana abdun sara fakhri dhinna fagri wattirari, karena aku sebagai hamba Allah menjadi kebanggaan. Kenapa? Hamba yang selalu butuh dengan Tuhannya, hamba yang selalu memohon kepada Tuhannya. Karena itu aku minta, walihada sirri ad'u fi yasari wa asari. Karena itu aku minta kepada Allah, bukan karena aku terpaksa, bukan karena aku pepet, kalau aku sakit baru minta, kalau aku melarat baru minta. Tidak, aku selalu minta kepada Allah dalam keadaan aku senang maupun dalam keadaan aku susah. Kenapa? Karena mintanya aku kepada Allah menjadi kebanggaanku, karena aku menjadi hamba Allah sebenarnya. Masya Allah. Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau berkata apa? Dan ini banyak muskil sama beberapa orang memaknainya. Anta wahidun bis sama wa ana wahidun fil ard. Engkau ya Allah satu yang di langit, aku satu di bumi.
itu berarti bukan Tuhan di bumi. Anta wahidun fis sama' fil uluhiyah, ana wahidun fil ard fil ubudiyah. Engkau adalah satu-satunya yang di langit, maksudnya di langit bukan jihad, tapi di dalam ketinggian. Engkau adalah maha yang tinggi, Allah satu-satunya dalam ketuhanan. Aku adalah hamba yang paling rendah ada di bumi, menjadi hambamu ya Allah. Begitu maksudnya. Kenapa? Derajat yang tertinggi adalah kepada Allah kalau menjadi Abdullah haqqan, menjadi hamba Allah dengan sebenarnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad lailan, bukan bilaili atau al-lailata. Lailan di sebagian malam hari, bukan di seluruh malam hari, bukan maghrib sampai subuh, saudara. Kalau Allah membahasakan bilaili di malam hari, berarti semalam suntuk perjalanannya. Tapi itu lailan, hanya sebagian malam hari. Khilaf ulama. Banyak di situ ada komentar berapa, ada menyatakan sekian jam, ada sekian jam. Malah ada menyatakan seperti Syekh Abdurrahman Dibai, thumma arudduhu minal arsy qabla an yabrudal farsyu wa qad nala jami'al ma'arib. Perjalanan Nabi yang begitu jauh, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang ia temui semua para nabi di Masjidil Aqsa, yang ia Nabi mampir ada di Madinah, di Turi Saina dan di macam-macam itu semuanya, yang ia saksikan bagaimana di alam mithal, macam-macam itu semuanya, sampai menembus 7 langit. Bisa dibayangkan perjalanan tadi itu bagaimana? Naik lagi ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, turun ke bumi, yang seharusnya itu semuanya dicapai dengan berjuta-juta tahun, tapi itu hanya sebentar. Malah Syekh Abdurrahman Dibai menggambarkan sebentarnya itu adalah orang tidur di atas ubin itu, bangun kan anget rasanya, sebelum selesai angetnya udah datang Rasulullah SAW. Waktu yang sangat singkat, saudara. Dan sekarang sudah bisa digambarkan itu. Tahu Anda perpustakaan, saudara, ribuan judul kitab, per judul kitab kadang-kadang puluhan jilid, tapi itu semuanya bisa dimasukkan dalam satu apa? Flash disk kecil. Hah? Masuk dalam flash disk kecil yang bisa dikantongi. Perpustakaan semuanya bisa masuk, ada di sini. Begitu panjang waktunya yang harus dilalui oleh manusia kalau dibaca. Kejadian itu semuanya disingkat dalam beberapa menit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyaksikan surga, menyaksikan neraka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Dari mana Nabi diperjalankan? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, kenapa diawali dari Masjidil Haram startnya? Masjidil Aqsa, kenapa finishnya dari Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Haram adalah masjid pertama di atas bumi ini. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Masjid pertama di atas bumi ini. Kenapa Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang kedua setelah Masjidil Haram. Ketika Nabi ditanya antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa berapa tahun? 40 sanah, 40 tahun. Yang membangun dua-duanya adalah Nabi Ibrahim, datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi Sulaiman adalah yang merehab Masjidil Aqsa, bukan yang membangun. Yang membangun adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ayat ini menggambarkan kalau pergi dari masjid ke masjid, saudara, dari masjid ke masjid. Karena itu cintai masjid, biar jadi saksi. Masjid ini akan menjadi saksi, karena yang ada di bumi ini akan menjadi saksi loh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu wa qala al insanu yauma idin tuhadditsu akhbaraha. Hari ketika sudah digoncang bumi ini, dikeluarkan semua isi bumi,
disitulah hari nanti akan bumi mengkabarkan apa yang telah dilakukan oleh manusia. Jangan-jangan nanti masjid ini akan menjadi saksi, fulan tetangga anak nggak pernah datang kepada anak hatta Jumat ada di luar. Tapi kalau nonton sepak bola ada di soft pertama. Kalau nonton TV iktikaf 4 jam sanggup saudara, tapi ada di masjid nggak pernah datang. Na'udzubillah, masjid akan menjadi saksi jelek bagi kita. Tapi kalau kita sering datang kepada ini masjid, maka masjid ini tuhadithu akhbaraha, akan memberikan tahu fulan ya Allah cinta dengan masjid, dan cinta dengan masjid cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah diterangkan bagaimana orang yang qalbuhu mu'allagun bil masjid, orang yang hatinya cinta dengan masjid. Saudara, ada orang kakinya kuat tuh saudara, bisa bermain sepak bola 1,5 jam, lari bisa puluhan kilo saudara, tetapi kadang-kadang 4 langkah ke masjid nggak kuat. Kenapa? Karena berangkat ke masjid adalah bukan kekuatan jasmani tapi kekuatan rohani. Kadang-kadang lumpuh saudara, bisa berangkat ke masjid istiqomah sholat 5 waktu di masjid, buta dia dengan tongkatnya berangkat ke masjid, yang melihat kadang-kadang tidak pernah ke masjid. Kenapa? Karena masjid ini adalah lambang iman. Karena itu Allah menyatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanya saja yang memakmurkan masjid Allah ini orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat. Disinilah sebagian sahabat menyatakan, Abdullah bin Mas'ud kalau nggak salah menyatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu menyaksikan orang cinta dengan masjid, senang di masjid, salat berjamaah di masjid, saksikan dia beriman. Karena Al-Qur'an menyatakan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Masjid dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, untuk apa? Untuk apa Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Linuriyahu min ayatina, untuk Allah tampakkan kepada Nabi Muhammad, untuk Allah tunjukkan kepada Nabi Muhammad min ayatina, bukan seluruh tapi sebagian ayat-ayatku. Ayat, kita berbicara ayat. Ayat itu ada yang disebut ayat matluwah, ada ayat ghair matluwah. Ayat itu ada yang dibaca, itu ayat Quran. Ada ayat yang bukan dibaca, tapi apa? Yang disaksikan, didengarkan oleh manusia. Karena itu banyak Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung, lihat langit, lihat bumi, lihat bulan, lihat matahari, lihat itu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un, inna fi dzalika laayatin lil alamin, inna dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Banyak dalam Al-Qur'an ayat. Kenapa? Semua ini ayat, tanda kebesaran Allah, tanda wujudnya Allah, tanda keesaan Allah. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Dalam segala hal ini ada ayat-ayat yang mengajak kita untuk mengenalkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat itu bukan yang kita dengarkan ayat Quran aja ya, yang kita saksikan ini ayat Allah. Bahkan kita menyaksikan diri sendiri, itu adalah tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, tidakkah dalam diri kamu itu ada tanda-tanda ayat Allah? Apakah kamu tidak melihat itu semuanya? Nah, Allah akan menampakkan linuriyahu min ayatina. Kenapa ayat-ayat yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad itu yang tidak ditunjukkan oleh para anbiya semuanya? Sampai pada hakikatnya Allah mengenalkan, memperizinkan Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung bertemu dengan Allah, zat bidzat saudara, zat bidzat. Ketika malaikat Jibril ditanya oleh Nabi, ara'aita rabbak, pernah kamu melihat Tuhan kamu? Wahai Muhammad, kata dia, melihat Allah, kata dia, aku terhijab dengan Allah 70 hijab. Kalau seandainya satu hijab aja aku pandang, aku akan terbakar dengan nur Allah. Hijab yang paling rendah aku baca, aku pandang, aku akan terbakar dengan nur Allah. Hanya Nabi Muhammad yang mampu saudara,
hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu, saudara. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah menyatakan innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu as-sami'. Kalau dhamirnya dikembalikan kepada alladzi, innahu, sesungguhnya dia yang memperjalankan Nabi Muhammad itu adalah as-sami', maha mendengar Allah subhanahu wa ta'ala daripada apa yang diucapkan oleh Nabi. Al-basir, maha melihat apa keadaan Nabi. Kenapa? Saat itu Nabi betul-betul diteror, saudara, oleh orang-orang kaum Taif. Saat itu Nabi betul-betul diteror oleh orang-orang Arab kafir saat itu, sampai Rasulullah dilempari batu, berlumuran darah kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang menjaga gunung berdatangan kepada Nabi, minta izin untuk menghancurkan mereka. Ya Muhammad, izinkan aku untuk supaya menggencet mereka dengan dua gunung yang ada di Taif. Jadi mau gunung sama gunung mau ditabrak loh, begitu. Tapi Nabi menolak. La. Nabi menyatakan arju ayyukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wahdah. Aku berharap dari sulbi mereka yang busuk kepada aku, anak-anak yang mentauhidkan Allah, yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Saat itu Nabi SAW banyak berdoa kepada Allah SWT. As-Sami', Allah maha mendengarkan doa Muhammad SAW. Al-Basir, dan Allah maha melihat keadaan Nabi Muhammad, sehingga Nabi SAW dihibur oleh Allah, diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyatakan innahu, dhamir itu kepada abdihi, bi abdihi. Innahu, sesungguhnya dia hamba Allah Muhammad. As-Sami' adalah benar-benar sangat mendengar. Kenapa? Li'annahu yasma' kalamallahi mubasyaratan. Karena Nabi langsung mendengarkan kalam Allah secara langsung. Al-Basir, memandang, yang dur ila Allah bi'aini basir, bi'ain ra'si. Karena Nabi SAW memandang Allah subhanahu wa ta'ala saat itu. As-Sami' Al-Basir, dan itu tidak bisa dicapai oleh siapapun, hatta malaikat, saudara. Nabi Allah Musa ketika mendapatkan derajat mendapatkan martabat kalimullah, langsung mendengarkan kalam Allah secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa semakin penasaran, begitu nikmatnya mendengarkan kalam Allah. Akhirnya Nabi Musa mohon kepada Allah, Rabbi arini amdur ilaik, ya Allah, perlihatkan aku untuk bisa memandangmu ya Allah. Qala lan tarani, kamu tidak akan bisa memandang aku di dunia wahai Musa. Tidak boleh memandang Allah SWT dari Musa, tidak ada wahai Musa. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih gambaran, nggak mudah, nggak akan mampu hamba Allah, makhluk Allah yang akan dapat bertemu dengan Allah. Walakin indur ila jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi saksikan itu gunung yang kokoh itu, turi Sainab. Kalau memang bisa menerima tajalli nurku, maka kamu akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iga. Maka ketika Allah bertajalli kepada gunung, hancur itu gunung, saudara. Lebur itu gunung berkeping-keping. Akhirnya pingsan Nabi Musa. Ternyata makom ru'yah itu hanya diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dimi'rajkan oleh Allah, langsung mendengarkan kalam Allah secara langsung, yaitu Nabi ketika bertemu dengan Allah, masuk ke hadrah al-ilahiyah, beliau menyatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan yang indah, yang penuh berkah adalah untuk Allah Tuhanku. Maka Allah berikan salam khusus kepada Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Didengarkan dari Allah langsung oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat atasmu wahai Muhammad. Rahmat Allah tercurahkan kepadamu wahai Muhammad. Barakah Allah terguyurkan kepadamu wahai Muhammad. Tapi Nabi saat itu bagaimana? Saat itu, saudara, mungkin kalau kita bertemu dengan istri,
bertemu dengan presiden, kita lupa segala-galanya menikmati pertemuan itu. Tapi Nabi tidak pernah melupakan umatnya hatta di hadratul ilahiyah. Saat itu Nabi mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Masih ingat kepada kita semuanya, beliau masih menyatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis Allahumma ja'alna minas salihin. Nabi menyatakan selamat untukku dan juga hamba-hambaku yang soleh. Selamat untukku dan hamba-hambaku yang soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena itu langsung Nabi dikatakan as-sami' karena mendengarkan kalam Allah secara langsung. Al-basir, saat itu Nabi langsung menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jama'allah baina ru'yatihi wa kalamih wa qarana ismahu ma'asmihi tambihan ala uluwi magamih. Allah memberikan dua derajat langsung, martabatul ru'ya wa martabatus sama'. Nabi Muhammad langsung mendengarkan langsung kepada Allah, dan Nabi Muhammad langsung bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah tanda bagaimana ketinggian derajat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu Nabi Musa ini paling cemburu kepada Nabi Muhammad. Jadi paling cemburu melihat bagaimana fadilahnya umatnya Nabi Muhammad, sampai beliau pernah meminta, kalau aku nggak bisa jadi, kalau mereka tidak bisa jadi umatku, aku jadi umatnya aja ya Allah. Nggak bisa Musa, kamu jadi nabi, bukan jadi umatnya Muhammad. Karena itu ketika Nabi SAW, ringkas cerita, setelah bertemu dengan Allah, Nabi di langit karena bertemu Nabi Musa, dan Nabi Musa di saat itu tanya, apa yang diwajibkan untuk umatmu? Dapat perintah, ya 50 sholat. Maka Nabi Musa melihat bagaimana wajahnya Nabi Muhammad setelah bertemu dengan Allah, menikmati itu luar biasa. Diajak ngobrol, Nabi Muhammad diajak ngobrol oleh Nabi Musa. Turunnya tidak ada yang ngobrol, tapi perjalanannya sebetulnya banyak yang ngobrol, ketemu dengan Nabi Adam, ketemu Nabi Yusuf, Nabi Idris dan seterusnya. Tapi ini ketika turun, Nabi Musa ngajak ngobrol. Kenapa? Berbeda ini sampai diajak ngobrol. Kembali lagi Nabi Muhammad untuk meminta keringanan, datang lagi, diusulkan lagi, diajak. Kenapa? Pada hakikatnya Nabi Musa tadi itu kan pernah meminta kepada Allah untuk bertemu dengan Allah, memandang kepada Allah, tapi Allah tidak izinkan. Akhirnya Nabi Musa mempunyai cara, kalau aku tidak bisa memandang kepada Allah, aku memandang orang yang pernah memandang kepada Allah. Dia menikmati Nabi Muhammad SAW yang pernah memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sirnya di dalam pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa dan Nabi. Kenapa kok tidak Nabi Ibrahim atau Nabi yang lainnya? Bukan Nabi Musa mau ngajari Nabi Muhammad, tapi Nabi Musa justru yaktabis min nuri Muhammad SAW. Nabi Musa itu mengambil manfaat untuk mengambil cahaya yang bagaimana Nabi Muhammad itu mendapatkan dari Allah ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad kenapa kembali kok tawar-menawar? Bukan tawar-menawar, saat itu Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk bertemu yang tidak akan diberikan kepada satupun setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad saat itu mengambil kesempatan, pumpung boleh bertemu, Nabi kembali minta diringankan, kembali lagi minta diringankan, kembali lagi minta diringankan. Kenapa? Nabi Muhammad memanfaatkan momen saat itu adalah untuk benar-benar mendapatkan hal yang teristimewa dari Allah, yaitu ru'yatullah, liqa'ullah, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan nanti kita gambarkan seperti orang-orang yang kata Rocky Gerung dulu, Nabi Muhammad, ada apa Nabi Muhammad diajari Nabi Musa? Memangnya siapa Nabi Musa ngajar Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad kok tawar-menawar? Itu bukan tawar-menawar, itu kesempatan yang hebat bagi Nabi Muhammad untuk bertemu dengan Allah. Itu Nabi Musa bukan ngajari dengan Muhammad, tapi Nabi Musa sengaja ingin memanfaatkan dulu, ingin berharap bertemu dengan Allah, tidak diizinkan, tapi
Nabi Musa mengambil manfaat orang yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya satu-satunya, itu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kejadian Isra, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang ia lihat saat itu. Li nuriyahum min ayatina. Ini Allah Habib. Nabi dalam perjalanan itu juga masuk ke alam mithal. Alam mithal itu begini saudara, ada alam dunia, ada alam barzakh. Ada alam dunia, ada alam barzakh. Alam barzakh ruh, ruh dominan, jasad hancur lebur. Alam dunia yang seperti ini, jasad dominan, ruh nggak terasa apa-apa, seakan-akan nggak bahaya, itu maksiat. Kenapa? Bisa bahagia kok, minum khamr bisa bahagia, zina bisa terhibur, padahal itu adalah bahaya. Tapi kalau sudah kena putung rokok dikit aja terasa sakit, ruh nggak terasa sakit dengan perbuatan hatta dosa besar. Tapi nanti kalau sudah mati lain lagi. Antara alam barzakh dan alam dunia ini ada alam mithal. Ada alam mithal. Kalau alam mithal itu digambarkan sekarang alam jilmaan. Alam jilmaan. Malaikat Jibril alaihissalam itu di alam ghaib yang tidak bisa disaksikan oleh kasat mata. Tapi malaikat Jibril kadang-kadang menyerupa untuk bertemu dengan nabinya, menyerupa orang, ya, seperti Yahya Al-Kalbi. Itu namanya alam mithal. Menjilma, malaikat Jibril menjilma. Kalau kita lihat dalam hadis juga bagaimana ada 3 orang yang buta, yang abwas belang, yang botak, kemudian ketika dikasih nikmat oleh Allah diturunkan malaikat juga yang sama dengan bentuk mereka untuk menguji. Itu juga alam mithal, alam jilmaan. Alam jilmaan. Ada alam jilmaan yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyaksikan banyak jilmaan antara perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa. Apa saja yang disaksikan oleh Nabi? Pertama, Nabi menyaksikan ada orang yang kepalanya dipukul sampai remuk, dipukul lagi sampai remuk, tapi aneh tidak mati-mati itu orang. Setelah kesakitan butuh lagi, pukul lagi, terus nggak ada henti. Tapi bertanya, manhum ya Jibril, siapa mereka Jibril? Maka Jibril mengatakan, haula alladzina tatathaqalu ru'usuhum anis shalah. Mereka lah orang-orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan salat. Dengar, hayya 'alas shalah, dengar pakai speaker, tapi nggak bergerak. Hayya 'ala sepak bola, naik truk mau, naik truk mau. Hal yang demikian ini akan Allah Subhanahu wa taala jadikan siksa mereka. Kepala ini adalah kepala yang patut untuk dihajar, untuk diremukkan. Haula alladzina tatathaqalu anis shalah. Karena itu usahakan untuk kita semuanya memperhatikan sholat 5 waktu, keluarga kita, anak-anak kita. Jangan kita mengaku cinta kepada anak kalau hanya sekedar kasih makan dan minum, saudara. Ya, kalau kita merasakan makanan nikmat, kita ingat anak kita, kita bawakan oleh-oleh. Minuman lezat, anak kita bawakan oleh-oleh. Baju yang bagus, kita belikan untuk anak-anak kita. Tapi ketika kita sholat, nggak ingat sama anak kita. Ketika ada di masjid, di majelis ini, nggak ingat sama anak-anak kita. Jangan-jangan bapaknya di sini, anaknya di diskotik nanti. Nggak ingat sama anak-anaknya. La ya ikhwani. Karena itu sholat jadikan hal yang terpenting untuk anak-anak kita. Lihat Nabi Ibrahim dalam doanya bagaimana, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Allah jadikan aku orang menegakkan sholat dan juga anak turunanku.
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghaira dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Turunan itu jadikan orang yang perhatikan dengan sholat. Jangan kita ribut bahasa Inggrisnya dulu, jangan kita ribut komputernya dulu. Iqamus shalah, sholatnya bagaimana? Anak kita nggak makan 24 jam, nangis kita. Makan nak, sakit nanti, mati nanti kamu, susah abah, susah ibu. Anak kita nggak sholat 24 jam, kadang-kadang kita saksikan, tidak pernah kita nangis. Nah, sholat nak masuk neraka nanti kamu lah, seakan-akan tidak berharga itu sholat. Intabihu, hati-hati ya. Karena itu jadikan hal yang paling penting adalah sholat. Itulah yang diperintahkan Allah, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan anak kamu tidur untuk sholat, sabar menegakkannya, berjamaah, kalau perlu di masjid, di shaf awal. Jangan hanya kerja suhul. La nas'aluka rizqan, kata Allah, Allah nggak pernah minta rezeki daripada kamu, nggak usah bingung. Nahnu narzukuk, aku Allah yang udah jamin rezekinya kamu. Wal aqibatu littaqwa. Nah, akibat yang bagus itu saudara, hasil yang baik itu bukan yang kerja nggak sholat, yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminan kau dari Tuhan. Karena itu Allah menyatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, mur ahlaka bis shalah ya'tikallahu rizq min haitsu la tahtasib. Abu Hurairah, perintahkan keluarga kamu untuk melaksanakan sholat, rezeki kamu akan diberikan oleh Allah tanpa susah payah. Tanpa susah payah. Antum lihat abaukum ajdadukum, bagaimana mereka semuanya nggak punya titel insinyur ekonomi, walah dia komputer walaiti kadang-kadang, walaiti kadang-kadang, nulisnya ada di buku biasa, taruh di kantong, acak-acakan, tapi berkah. Rumahnya ada berapa, kadang-kadang istrinya ada berapa, anaknya kathir, paham nanti, berkah. Kita menikmati hasilnya mereka. Wah, ini yang tintel ahli ekonomi, nggak punya apa-apa, hatta duit nggak punya, utang, warisan daripada orang tua dijual semuanya. Yang asalnya milik ammi fulan, milik master fulan wala master fulan sudah. Sebab sholat ya ikhwani, sholat yang ditinggalkan, zikir ditinggalkan, rotib ditinggalkan, ibadah ditinggalkan. Naam. Ada lagi yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang aneh. Dia di alam mithal nih ya, dia menanam ada di ladang. Saat itu juga tanamannya menjadi besar dan berbuah. Dipanen, keluar lagi, berpanen lagi, panen terus, nggak habis-habisnya. Terus ini kerja dikit tapi hasil terus menerus, nggak pernah berhenti. Man haula Jibril, siapa mereka ya wahai Jibril? Haula alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Mereka adalah orang-orang yang mau menginfakkan hartanya fi sabilillah, dalam membela agama Allah. Fi sabilillah itu adalah fi sabili dinillah, fi dinillah, membela agama Allah. Gimana caranya membela agama Allah? Membela ahli dinillah, orang Islam, orang yang memeluk agama Allah. Saudara, membela agama Allah jangan kalau Anda artikan kalau ada perang baru anti sedekah. Bukan, keluarkan harta kamu untuk orang tukang becak yang nggak sholat, biar sholat. Bagaimana? Keluarkan harta kamu tuh orang yang nggak mau belajar, bagaimana mau belajar dan sukses, biayai mereka semuanya. Itu membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sabilillah itu nggak harus perang. Sabilillah artinya dinullah. Dinullah itu artinya ahlu dinillah, orang-orang yang memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bantu mereka untuk menjadi orang yang soleh, orang yang benar, orang yang taat kepada Allah, orang yang kembali kepada ajaran Allah. Itu membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak tunggu beli pedang, nggak tunggu beli bom, nggak tunggu beli senjata, saudara ya. Orang yang demikian ini selalu panen, saudara. Anda bisa bayangkan kalau antum misalnya membiayai satu orang yang dia tadi itu tidak bisa baca Al-Quran sampai hafal Al-Quran per huruf
Anda mendapatkan setiap mendapat Al-Quran pahala. Kemudian dia mempunyai murid 10 hafal Al-Quran semuanya, muridnya mempunyai murid lagi sampai ila yaumil qiyamah. Ya ikhwani, antum panen terus pahala, antum panen terus pahala. Antum bisa bayangkan kalau ada orang biasa antum biayai sampai jadi ustadz, ngislamkan orang, ngajari orang, berapa antum punya pahala ila yaumil qiyamah. Itulah keberuntungan. Karena itu halakal mukthirun, kata Nabi, warabbil Ka'bah, yang banyak harta demi Allah, kata Nabi, demi Tuhan Ka'bah, celaka illa man qala hakada wa hakada, kecuali yang mau begini. Kalau hanya begini celaka. Kenapa? Jadi hisab semuanya ya ikhwani, jadi fitnah untuk anak-anak. Belum tentu anak ente untuk gunakan untuk yang baik, jangan-jangan untuk beli narkoba nantinya, jangan-jangan untuk berzina nantinya. Jadikan amal soleh, niatkan untuk kesolehan anak kamu, keselamatan anak kamu, itu akan lebih terjamin ya ikhwani. Anda lihat bagaimana beruntungnya yang mewakafkan Masjid Serang. Antum bisa bayangkan beruntungnya yang mewakafkan Masjid Ampel. Antum bisa bayangkan beruntungnya orang yang mendirikan majelis-majelisul khair. Itu keberuntungan ya ikhwani, itu keberuntungan ya. Naam. Ada lagi yang disaksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu hal yang sangat aneh. Ada satu lubang kecil, ini alam mithal, alam jilmaan, lubang kecil tapi yang keluar adalah sapi yang gede, sapi yang gede, mudah keluarnya, tapi ketika sudah keluar mau masuk lagi nggak bisa. Mahada Jibril. Apa ini Jibril? Apa ini semuanya? Nah, maka Jibril menyatakan ini adalah misalnya mulut manusia yang tidak dikontrol kalau ngomong. Asal ngomong jadi fitnah besar, sampai satu keluarga ruwet, sampai satu kampung ruwet, kacau, sampai kalau perlu satu negara kacau semuanya, asal ngomong. Lah kalau keluar yang hal yang besar, orang nggak bisa menelan lagi omongannya, saudara. Karena itu kalau nggak bisa ngomong baik, diem ahsan lakum ya. Karena itu Nabi SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang menjadi orang beriman kepada Allah dan hari akhir beneran, ngomongnya bagus, atau kalau nggak diem. Nah, as-samtu hikmah wa qalilul fa'iluh. Diem itu banyak hikmah, bukan banyak ngomong, banyak hikmah. Diam itu banyak hikmah, tapi sedikit orang yang melakukannya. Antum lihat Kif Habaib dulu, Kif Habib Bakar Gersi, Kif Habib Muhammad Al-Idrus, Kif Al-Habib Fulan, Habib Fulan, Kif mereka semuanya banyak diam, tapi diamnya udah berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Karena itu muqtadabi, orang disebut tokoh, orang yang disebut panutan, yad'u bi af'alihi akthar, yad'u bi af'alihi akthar min aqwalihi. Dakwahnya dengan perbuatan lebih banyak daripada dakwah dengan omongan. Kalau kita kan enggak dakwah dengan omongan, perbuatannya enggak, sholat, ayo gua mau sholat, tapi enggak sholat dia, enggak sholat. Ayo hadir kita majelis khair, kita harus cinta kepada salaf, tapi maya hadir, nggak baca hatarotipnya. Orang dulu nggak pakai begitu. Mereka mengajak dengan perbuatannya lebih daripada mengajak dengan ucapannya. Berkah diturut jadinya ya ikhwani. Karena itu hati-hati. Syuf, telinga kita nggak ada penutupnya lubangnya, hidung kita nggak ada penutupnya lubangnya, tapi mulut kita Allah kasih bibir, kemudian dikasih gigi lagi. Itu gambaran. Hati-hati, pikir dua kali, kalau perlu lebih banyak lagi sebelum kamu berucap. Kalau memang tidak manfaat, jangan berucap, jangan berucap, karena ini adalah bahaya. Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yulqi biha balan fa yahwi fin nar 70 kharifa. Ada seseorang, kata Nabi, dia berbicara dengan satu kalimat dianggap kalimat remeh,
tapi justru kalimat itu membuat dia masuk ke neraka 70 tahun. Kita bisa bayangkan kalau kita melemparkan batu ada di sumur atau di jurang, baru sampai ada dasarnya 1 hari, itu sudah berapa kilo dalamnya itu. Ini 70 tahun baru sampai ke bawah. Orang ini dilemparkan baru 70 tahun sampai, keluarnya kapan? Allahu alam. Bisa dibayangkan, naudzubillah. Karena itu mudah-mudahan insyaallah tidak keluar dari mulut kita kecuali al khair. Yakfi Habib. Tak panjang Suf ini, Isra Mi'raj ini insyaallah 2 hari mungkin belum selesai ini. Tawil betul. Tapi memang kejadian itu harus kita kenang itu, saudara. Kejadian itu harus kita kenang. Ada lagi yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menggambarkan bagaimana rusaknya ini umat. Ada orang yang dijamu makanan yang bagus, bergizi, nikmat. Kalau bahasa sekarang mungkin sate, gulai, krengsengan. Ini membuat selera gitu ya. Minuman, masya Allah, yang enak-enak begitu. Tapi ini orang nggak selera. Ketika disuguhkan makanan yang kotor, menikmati dia. Brengkesan kecoa misalnya, sambal goreng tikus. Ini alhasil, ini orang menikmati yang kotor-kotor. Man haula Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Kenapa ini orang begini? Kata Jibril, itulah misal manusia yang punya istri yang halal di rumah khusus untuk dia, tidak selera untuk menikmati, tapi dia menikmati perempuan-perempuan yang kotor. Atau seorang perempuan yang punya suami yang halal, tidak mau dia melayani, justru melayani orang-orang lain. Na'udzubillah min dzalik, perzinaan. Dan di akhir zaman banyak itu perzinaan. Kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta yurfa'al ilmu wa yushrabal khamru wa yadhhar az-zina wa yadhhar al-jahlu wa yushrabal khamru wa yadhhar az-zina. Akan terjadi di akhir zaman, nampak perzinaan. Bukan hanya banyak, nampak perzinaan. Beneran, Anda lihat ada di Facebook. Nampak perzinaan, saudara. Jadi pelacur dulu malu. Sekarang ada tarif. Insya Allah transaksi dibuka masjid nggak sungkan dia. Nanti kalau pergi, kadang-kadang kalau dulu tadi itu digelap-gelap, nyamar begitu ya, supir truk kadang-kadang minggir, karena lama-lama sudah dihabis. Sekarang nggak tunggu supir truk, insya Allah punya Habib dan Ustadz dan Kiai diawi semuanya. Sudah luar biasa. Yabhar az-zina, nampak itu perzinaan. Dan ini Allah bahasakan zina itu fahisyah, jorok. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jorok. Kenapa kok kawin zina ini bentuknya sama? Ini kok jorok, ini kok bagus. Ini dapat pahala, ini dapat dosa. Apa bedanya? Nafsu syek sama aja. Apa bedanya? Nih, logikanya begini. Kalau ada satu sendok khusus untuk Anda, berkali-kali Anda gunakan, nggak ada masalah. Ini sendok khusus. Ini sendok khusus ya ikhwani. Tapi kalau satu sendok dimasukkan ke mulutnya orang 100, kemudian dikasihkan kepada Anda, muntah Anda, jorok. Nah, nggak dicuci nih. Nah, dikasihkan kepada Anda, jorok, kotor. Begitu juga istri Anda khusus untuk Anda ya ikhwani. Ya, perempuan-perempuan itu suami Anda khusus untuk Anda. Tapi itu perempuan udah orang berapa yang pakai, kemudian giliran ada orang Sasak yang antri misalnya, jorok ya ikhwani. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena itu nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan baunya busuk
daripada kemaluan orang-orang berzina itu nantinya yang akan dicium oleh seluruh orang mahsyar. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan anak kita selamat daripada berzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Yakfi Habibah. Yakfi Habib. Terus insyaallah kalau ada majelis lagi insyaallah. Nah, lebih baik ditunggu kapan lagi daripada kapan berhenti. Nah, ya, mudah-mudahan insyaallah manfaat bagi kita semuanya. Tapi yang jelas kejadian ini adalah banyak sekali yang harus kita terangkan. Insyaallah akan kita terangkan kenapa Nabi itu mampir ada di mana sebelumnya, apa yang ditemui Nabi ada di Masjidil Aqsa, kemudian menembus langit pertama, kemudian kenapa ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya, ketemu Nabi Yunus, kenapa ke Nabi Yusuf, kenapa kok Nabi-Nabi itu yang ditemui, kenapa kok ditempatkan Nabi Adam di Nabi pertama, kenapa kok ditempatkan Nabi Yahya dan Nabi Isa di langit kedua, kenapa Nabi Yusuf itu ada di langit ketiga, kenapa Nabi Harun terus demikian. Itu sebetulnya ada hikmah, semuanya ada hikmah. Jadi perjalanan itu bukan hanya sekedar ngelencer, tapi itu adalah benar-benar ilmu, dan itu mukjizat yang luar biasa. Bukan satu mukjizat, Nabi mendapatkan ratusan mukjizat ada di perjalanan itu semuanya. Perjalanan yang sangat jauh. Jadi Nabi itu sudah melampaui jutaan tahun, saudara. Jutaan tahun, tapi dalam waktu yang sangat singkat. Dalam yang sangat singkat. Mudah-mudahan insyaallah kita tetap jadi orang beriman. Alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah kita benar-benar menjadi orang mengikuti Nabi Muhammad dan selalu ada di belakang saf Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ayat tadi, ayat yang dilihat yang dibaca sama yang itu. Ayat itu ada dua macam, ada yang matluwah, ada yang kita baca seperti ayat Al-Quran. Ada ayat tadi itu bukan kita baca, tapi kita bisa dengan akal kita, liqaumin yaqilun, dengan berfikir kita, liqaumin yatafakkarun, dengan ilmu kita, lil alimin. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin liulil albab. Orang-orang yang punya akal waras, dia memandang langit dan bumi itu membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk ayat Allah itu adalah apa? Aulia Allah. Aulia Allah itu adalah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dalam Al-Quran? Bal huwa ayatun fi suduril ladina utul ilm. Ada beberapa ayat yang Allah berikan ada di hatinya orang yang berilmu. Ada ayat-ayat khusus yang Allah berikan. Kenapa? Di situ ada ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di situ ada mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak nanti akan kita terangkan insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, kita dapat bertemu kembali fi khair wa afiyah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.